Oke, sekarang kita akan lanjut di part 2-nya. Di part 2 kita akan bikin bunga rose-nya. Kita ini ambil di sisi bagian depan. Teman-teman bisa pakai benang warna senada untuk bikin bunga rose-nya, atau misalkan mau di mix and match pakai warna lain juga nggak masalah, tergantung kreativitas ya. Kita akan mulai di bagian round 1 ya, terserah mau mulai di mana aja. Sini. Ya, ini ya. Setelah masuk di loopnya, kita akan bikin chain 2. 1, 2 ya. Ini alasnya bisa, bodinya bisa teman-teman tekuk aja untuk memudahkan merajutnya. Lalu kita akan buat double crochet di stitch yang sama ya. Jadi di satu loop ini kita akan buat 3 double crochet. Ini satu loop. Nah, kita akan repeat langkah yang sama di 2 loop berikutnya, di 2 stitch berikutnya. 1, 2, 3. Kita ulang lagi langkah yang sama di stitch berikutnya. 1, 2, 3. Nah, di row 1 ini untuk petal bunga rose-nya kita akan bikin 3 double crochet di 3 stitch ya. 1, 2, 3. Jadi nanti totalnya ada 9 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, setelah ini kita akan buat chain 2. Lalu kita turn. Nah, di masing-masing stitch kita akan isi dengan 2 double crochet. Chain 2 ini kita akan hitung sebagai 1 DC. 2, jadi tiap stitch kita isi dengan DC increase ya, atau 2 DC dalam 1 stitch. 4, 5, 6. Nah, ini sudah bikin 16 stitch, kita tinggal bikin 2 stitch lagi di stitch yang terakhir ya. Sini kita akan buat DC. Lalu yang ke-18 kita akan buat HDC. Oke. Setelah ini teman-teman skip 3 stitch, 1, 2, 3. Kita akan buat SC di stitch yang keempat. Oke, setelah itu kita chain 1, lalu kita akan buat reverse SC di tiap stitch. Reverse SC itu kita buat single crochet tapi mundur ke belakang ya. Oke, Bobo. Nah, ini kita udah bikin reverse SC di tiap stitch. Setelah ini masih tetap di round 1 kita ngerjainnya ya. Ini kita akan skip 3 stitch. 1, 2, 3. Kita akan buat single crochet di stitch yang keempat. Setelah itu kita chain 2. Nah, ini adalah kelopak yang pertama di round 1 ya, di roundnya ini. Nah, setelah ini kita akan buat 2 DC di stitch yang sama yang tadi kita bikin single crochet ya. Lalu kita buat 3 DC lagi di 2 stitch berikutnya.
ya. Setelah ini kita chain 2. Iya. Iya. Hati, bukan segitiga. Ya. Oke. Nah, ini di row 1 petal ini kita bikin 9 DC totalnya ya. Terus kita chain 2 lalu kita turn. Lalu di masing-masing DC kita akan bikin 2 DC atau DC ini sudah 16, kita tinggal buat 2 stitch lagi. Yang ke-17 kita akan buat DC. Lalu stitch ke-18 kita akan buat HDC. Oke, setelah itu di sini kan tadi kita ada bikin 3 stitch ya. Ini 1 2 3 ada 3 lubang di sini. Nah, ini ada 1 2 ini 3 4 ya. Nanti kita akan SC di loop yang kedua di sini di tengah petal ini ya. Ini kan ini 1, terus ini yang kedua. Kita akan SC di loop yang kedua yang ada di tengah petal. Sini ya. Kita akan buat single crochet. Setelah itu kita chain 1, lalu kita buat reverse SC. Oke, ini 1 stitch lagi, kita akan buat SC reverse. Setelah ini kita putar. Ini kita akan skip 3 stitch. 1 2 3. Ini kan 3 ke sini ya. Yang ketiga ini kan loop yang ketiga di sini, tapi kita akan single crochetnya di stitch berikutnya di round kedua ya. Sekali lagi, ini kan round pertama kita sudah bikin 2 petal, terus kita skip 3 stitch, 1 2 3. Ini kan di sini ya. Nah, kita akan buat single crochetnya ini round kedua ya. Ini round yang pertama, ini round yang kedua. Petal yang kedua ini kita akan SC di round kedua, tapi di next stitchnya sini. Nah, jadi kalau teman-teman hitung 1 2 3 sini, tapi kita SC nya di next stitchnya round kedua. Di sini kita akan bikin single crochet. Oke, nah ini adalah petal di round pertama. Kita akan bikin 2 petal. Nanti tiap round itu penambahannya ada 2 petal. Jadi kalau misalkan ini kita bikin 2, nanti di round kedua ini kita akan bikin 4 petal ya. Nanti cara pindah jalurnya seperti tadi ya, pindah jalur. Maksudnya pindah roundnya ya. Jadi kan ini round pertama, ini kan round pertama. Jadi ketika pindah, ketika dia 3 loop, kita akan masuk di round keduanya tapi di next stitchnya. Oke, nah sekarang kita bikin petal di round kedua. Di round kedua setelah single crochet kita akan chain 2, lalu di stitch yang sama ini ya, kita akan isi dengan 2 DC. Chain 2 ini kita hitung sebagai 1 DC. Oke, lalu kita bikin 3 DC di 2 stitch berikutnya. Di sini sama di sini. Ini round kedua ya. Ini kita langsung row kedua kita chain 2. Lalu tinggal repeat langkah yang sama ya, buat DC, buat 2 DC di tiap stitch. Ini di stitch terakhir kita akan bikin 1 DC dan 1 HDC. Oke, ini totalnya ada 18 ya. Ini sini ada 18. Lalu seperti tadi di row pertama ya, kita akan SC di loop yang kedua. Nah, ini kalau teman-teman lihat petal bagian bawah petalnya, ini ada 4 loop ya. Ini 1, ini 1, 2, 3, terus ini yang keempat, 4 ya. Oke, nah ini kita akan SC di tengah petal di loop yang 2 sini ya. Iya. Kita SC, lalu chain 1 singa ya. Lalu kita buat reverse SC di tiap stitch. Itu kanguru. Nanti totalnya ada 16 reverse SC ya.
Reverse SC, iya, iya besar. Terus, nah, di sini di round kedua, setelah kita buat reverse SC, kita akan skip 3 stitch. 1, 2, 3, kita akan buat SC di stitch berikutnya. Lalu chain 2. Ya, nah ini adalah petal pertama di round kedua. Maksudnya round kedua yang ini ya, yang asal maksud ya. Nah ini petal yang pertama. Silakan teman-teman repeat sampai kita dapat 4 petal ya. Ini kan tadi petal pertama. Kalau kita lanjut, kita tinggal buat 2 DC di yang tadi kita bikin single crochet ini ya. Kita akan buat 2 DC. Lalu di 2 loop berikutnya, di 2 stitch ini ya, kita akan bikin 3 DC. Nah ini di round kedua petalnya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Terus di sini kita bakalan bikin single crochet. Ini di round kedua kita akan skip 3 stitch. 1, 2, 3. Ini harusnya di sini kita akan, ini round ketiga yang ini ya. Nah, ini kan round kedua kita skip. Harusnya di sini, tapi kita akan SC di stitch berikutnya. Iya, it's okay. Lalu kita buat single crochet. Nah, di sini kita akan langsung masuk di round ketiga. Kita akan bikin petal di round ketiga. Nah, tadi kan di round pertama kita bikin 2 petal. Terus di round kedua kita bikin 4 petal. Nanti di round ketiga kita akan bikin 6 petal. Jadi nanti penambahan petal tiap roundnya itu ada penambahan 2 petal ya. Jadi ini teman-teman tinggal lanjut aja. Setelah bikin single crochet di round ketiga ini kita akan chain 2, lalu kita akan bikin 2 DC di stitch yang sama. Lalu kita buat 3 DC di 2 stitch berikutnya. Sama ya, tinggal kalau bikin petal tinggal nge-repeat aja langkahnya. Nah, nanti ini teman-teman tinggal repeat terus ya. Sampai nanti teman-teman bikin petalnya itu sampai di 8. Atau misalkan cukup di round ke-7 atau sampai di round ke-8 bikin petalnya, itu suka-suka. Tapi yang penting teman-teman harus sudah harus tahu cara bikin petal di tiap roundnya. Oke. Ini untuk bunga rose-nya sudah selesai asal rajut ya. Ini kita ada sisa 2 round di sini. Ya, ini 2 round tidak kita rajut, yang ini terakhirnya. Ini total petalnya ada 43 petal. Ini semua ya. Ini semuanya totalnya 43. Nah, ini setelah ini kita tinggal cut benangnya. Ya, nanti tinggal di dirapikan ya ujung benangnya. Oke. Nah, ini kita tinggal bikin alas sampingnya ya. Tapi sebelumnya kita akan kasih stitch marker dulu. Ya, ini dari sini kita akan hitung 5 stitch. Ini ya. Ini kan bagian handle kan, dari sini ke handle. Ini kan bagian bodinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita akan beri stitch marker di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-5. Oke, nah nanti alasnya itu dari sini sampai ke sini ya. Oke, di sini kita akan buat alas sampingnya. Kita akan buat baby. Main di bawah. Kita akan bikin 16 chain. Oke, setelah ini
Tapi kalau misalkan teman-teman pakai benangnya yang D27 itu pas alas ini tambah aja sekitar 5 stitch. Jadi ini kan Asa bikin bakal 15 single crochet, tapi teman-teman yang pakai benang lainnya lebih kecil, yang misalkan D27 itu bikin 20 stitch ya. Ini 16 kita akan kerjakan di bagian back bump. Nanti ini kita bikin 15 single crochet. Jadi untuk alas ini nggak bikin motif yang sulit-sulit, kita pakai stitch dasar aja karena biar motif bunganya itu lebih menonjol gitu. Nah ini row 1 15 SC ya, terus kita chain 1, kita tinggal repeat aja bikin SC di tiap stitch. Ini adalah row kedua, nanti teman-teman bikin sebanyak 88 stitch. Karena ini ya, ini jumlah stitchnya dari sini ke sini itu 90 stitch, terus kita mau kurangi 2 untuk bagian edging ya. Kita nge-edgingnya 1 row aja. Jadi kita nge-edgingnya 1 row saja. Jadi kita akan bikin ini SC bolak-baliknya sebanyak 88 row. Oke, nah ini adalah alas untuk tasnya ya, untuk bagian sisi yang nyambung terus untuk sisi tasnya ya. Ini sudah Asa rajut di 44 kotak ya, jadi 88 row. Yang ini tadi yang row pertama yang kita ngerjain di bagian back bump, ini jadi sisi right side-nya. Jadi kalau kita hitung kotaknya ya kan, kalau ini satu kotak begini kan isinya ada 2 row ya kan. Jadi kalau kita hitung kotak begininya ini ada 44 kotak ya. Jadi setelah kita dapat 44 kotak atau 88 row, kita akan buat edging di keliling alas ini ya, sisinya. Nah nanti di tiap corner kita tinggal bikin SC increase, lalu teman-teman tinggal buat SC di tiap stitchnya. Ini ya, kita buat SC. Oke, nanti teman-teman tinggal repeat aja. Ini kita buat SC terus sampai nanti di corner. Ini kita akan buat SC increase, terus di sini juga SC increase, ini SC di tiap stitch, terus juga keliling ke sini ya, SC tiap stitch sampai nanti di corner. Oke, nah kita lanjut, bikin SC dulu. Nah ini udah sampai mau di corner ya. Ini yang kita di bagian back bump itu. Ini kita akan buat SC increase. Terus kita buat SC di tiap stitch. Nah ini sudah sampai di corner, kita bakalan bikin SC increase. Setelah ini kita buat SC di tiap stitch. Kita invisible joining dulu. Ini kita akan skip 1 stitch, kita akan bikin invisible joining. Oke, nah ini alasnya udah jadi. Ya main sama Sofia nak. Ini alasnya kita tinggal satukan sama bodinya. Nah ini inget ya, ini kan udah kita kasih stitch marker di 1, 2, 3, 4 yang kelima ya. Habis itu kita akan satukan dari sisi sini sampai di sini. Jadi pas joining teman-teman bisa pakai hakpen ya, atau bisa pakai jarum tapestry seperti yang Asa punya, seperti yang Asa pakai. Ini kita tinggal kita startnya di ini yang ke-6 sini ya. Teknik joiningnya sih terserah, tergantung sukanya teman-teman di mana. Nah ini kalau misalkan untuk di awal stitch biasanya Asa masuk di kedua lubangnya. Sini. Nanti
Ini ya. Setelah ini baru kita masuk di sisi back loop sama front loop ya, sini sisi tengah loop yang tengahnya. Ini tinggal kita jahit aja keliling, tapi hanya di salah satu loopnya. Tapi ini cara joinnya opsional ya, tergantung selera cara joining partnya ya. Nanti teman-teman ini tinggal satukan aja. Ini ya, teman-teman satukan sampai di sini. Ini udah mau sampai di corner ya. Ini kalau udah di corner, kita nanti masuknya di dua loopnya. Oke, nah ini satu sisi sudah dipasang ya. Ini tinggal sisi satunya lagi. Tapi teman-teman kalau misalkan mau dikasih busa ati dulu sebelum disatukan itu tidak masalah. Tapi kalau Asa memang nggak pakai ya, cuman rajutannya saja gitu, dan nggak pakai inner karena ini sudah lumayan tegak ya. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan satukan yang bagian belakang tasnya ya ke alas sini. Oke. Nah ini hasilnya setelah disatukan ya. Ini. Oke, silakan kerjakan sisi yang satunya lagi. Nah ini bodi depan dengan bodi belakang sudah selesai kita satukan. Oke, setelah bodi depan sama bodi belakang kita satukan, kita bakalan bikin ini lidah untuk kancing magnetnya. Sebenarnya teman-teman bebas ya, mau pakai zipper atau mau pakai magnet seperti yang Asa pakai. Kalau pakai magnet nanti kita bikin lidah zipper, lidah magnetnya. Terus di sini juga saya udah buat tali. Ini untuk tali selempangnya ya. Nanti untuk video tutorial talinya akan dibuat di video terpisah. Nah sekarang kita mau bikin tempat kancing magnetnya dulu. Pertama kita akan buat slip knot. Setelah itu kita chain 6 ya. 1, nggak tahu, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita akan buat single crochet di 4 stitch berikutnya. 1, 2, 3, 4. Setelah ini kita akan buat 3 SC3 increase ya. 1, 2, 3, lalu kita buat SC di 4 stitch berikutnya. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kita chain 1, iya baby. Terus kita turn
kita buat lagi SC di 4 stitch berikutnya. 1 2 3 4, lalu kita buat SC increase di 3 stitch berikutnya. 1 2 3. Ya, nanti mau di charger baby. Sini charger. Setelah ini kita buat SC di 4 stitch berikutnya. 1 2 3 4, lalu kita chain 1, kita putar lagi. Setelah ini kita akan buat SC di 4 stitch berikutnya. Lalu kita buat SC di stitch berikutnya, lalu buat SC increase di stitch berikutnya. Nanti yang ini kita akan repeat sebanyak 3 kali ya. Yang ini 1 SC, terus SC increase, ini baru 1 SC increase, 2 SC increase 3, lalu kita buat SC di 4 stitch berikutnya. Setelah itu kita akan edging sisi yang ini ya. Kita akan buat SC lagi di stitch yang sama. Lalu kita buat SC di sini. Ini tinggal keliling aja di tiap stitch kita bikin SC. Tapi hanya bagian yang ini saja ya. Ini kita bikin 2, lalu kita cut benangnya. Kita cut agak panjang ya, karena ini buat jahit nanti ke body tasnya. Setelah itu kita akan buat invisible joining. Nah, ini agak rapi ya, kita skip. Nanti ini akan kita jahit ke bodinya, tapi kita pasang dulu magnetnya. Ini ya, kita pasang tengah sini, di sini. Iya, terima kasih. Iya baby, nanti ini tinggal dikat ya. Ini baby, oh ini taruh sini. Ya taruh gitu. Ini. Terus kita pasang juga di sisi yang ini ya. Nah ini tadi kita pasang ini ke tasnya. Ya baby datang. Nah ini kita pasang dulu zipper lidah magnetnya. Ini kita hitung ada 5 stitch ya. Ini 1 2 3 4 5. Kita masuk di yang ke-6. Pokoknya di sini yang kita skip ini 5, terus yang sebelah sini juga 5. Nah, ini sisi satu udah dipasang, kita tinggal pasang sisi yang satunya lagi.
Nah, ini dua-duanya lidah magnetnya sudah dipasang. Ini adalah ring buka tutup ukuran 3 cm. Ini untuk tempat handle sling bagnya atau shoulder bag, terserah ya. Terus ini kita tinggal masukin ke sini. Tapi ini optional ya, teman-teman bisa pakai atau enggak, terserah. Atau mau jadiin handbag aja juga enggak masalah. Ini tinggal kita pasang. Nah, oke, nah ini sudah jadi. Nanti tinggal dipasang aja handle-nya ke sini. Oke, terima kasih buat yang sudah ikut di kelas ini. Jangan lupa untuk share videonya, diklik tombol like-nya, bantu juga subscribe yang belum. Selamat mencoba ya teman-teman. Kita jumpa lagi di kelas berikutnya. Terima kasih.